Bab 261, Eksekusi Pemimpin Bandit. Para bandit lainnya, meskipun terkejut, tetap tenang. Mereka semua adalah penjahat nekat yang terbiasa hidup di ujung pisau. Makhluk mayat hidup seperti zombie dan kerangka bukanlah hal yang aneh di kerajaan Sia Barat kuno. Mereka segera mengacungkan senjata dan menyerang kedua zombie itu. Ping-pong. Para bandit ini juga cukup kuat, setara dengan seniman bela diri tingkat 7 atau 8. Meskipun bertubuh kekar, kedua zombie berambut putih itu lambat bereaksi dan dengan cepat terjepit di tempat. Serang. Black King Kong melambaikan tangannya, dan lebih banyak bandit melewati kedua zombie berambut putih itu dan menyerbu masuk ke kota. Boom! Tanah di depan meledak terus-menerus, membuat zombie dan kerangka berjatuhan di tengah hujan tanah dan batu. Setidaknya 20 atau 30 makhluk mayat hidup menghalangi jalan kota, tetapi mereka tidak langsung menyerang. Para bandit yang terkejut itu berhenti, tatapan mereka tertuju pada Black King Kong. Alis Black King Kong berkerut. Dengan begitu banyak makhluk mayat hidup, memusnahkan mereka semua pasti akan mengakibatkan banyak korban. Ia melirik sosok berjubah hitam di sampingnya. Serahkan makhluk-makhluk mayat hidup dan penyihir musuh ini kepadaku. Kau urus sisa kota ini. Tapi kita harus pergi sebelum fajar untuk menghindari masalah. Sosok berjubah hitam itu, yang tampak muda, bersenandung. Kalau begitu, kuserahkan pada Tuan Tang. Mendengar ini, wajah Black King Kong berseri-seri. Sosok berjubah hitam itu membalikkan tangannya dan mengeluarkan tongkat hitam, melantunkan mantra. Awan hitam yang luas tiba-tiba muncul di tanah di depan, dan makhluk-makhluk mayat hidup bermunculan satu demi satu. Makhluk-makhluk mayat hidup ini sebagian besar adalah mayat iblis, dan dalam sekejap, lebih dari 20 mayat muncul. Raung! Begitu mayat-mayat iblis itu muncul, mereka menyerang kerangka-kerangka zombie di sisi berlawanan. Para kerangka zombie, yang tentu saja enggan diam, menyerbu ke depan, mengacungkan pisau tulang dan cakar tajam mereka. Kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran sengit, dan sulit menentukan siapa yang lebih kuat. Black King Kong gembira dan hendak melambaikan tangannya untuk memerintahkan anak buahnya melewati medan perang dan menyerbu masuk ke kota. Pada saat itu, suara langkah kaki yang cepat dan berisik bergema dari dalam kota, menyebabkan wajah Black King Kong sedikit berubah dan ia berhenti. Lebih dari 100 pria dewasa, dengan senjata terhunus, berbaris menuju pintu masuk kota. Meskipun ada beberapa seniman bela diri dan calon penyihir di antara penduduk kota biasa, kebanyakan adalah orang-orang biasa yang jujur. Meskipun bersenjata, mereka tak kuasa menahan gemetar ketakutan saat melihat para bandit ganas ini dan puluhan makhluk mayat hidup yang bertempur di depan. Hou Sailei, dengan tongkat di tangan, berjalan di depan, telah lama mendapatkan kembali citranya sebagai wali kota tua yang berkulit gelap. Simu mengikutinya dari belakang, meredam auranya, layaknya warga kota biasa. Tatapan Simu menyapu para bandit, sejenak tertuju pada Black King Kong sebelum akhirnya tertuju pada sosok berjubah hitam itu. Secercah keterkejutan melintas di matanya. Kekuatan magis sosok berjubah hitam itu melonjak hebat, menunjukkan bahwa ia telah mencapai tingkat bintang. Hou Sailei dan rekan-rekannya berhenti lebih dari 3 meter dari Black King Kong dan rekan-rekannya. Semuanya, apa yang membawa kalian ke sini larut malam begini? Tanya Hou Sailei dengan serius. Berhenti bicara omong kosong. Jika kalian ingin hidup,
serahkan semua harta benda dan wanita di kota ini, dan kami akan mengampuni nyawa kalian malam ini." Black King Kong melirik orang-orang di belakang Hausailei. Selain Hausailei, seorang penyihir tingkat spiritual, hanya ada sedikit prajurit. Dengan perasaan damai, ia berteriak. Para bandit di belakangnya tertawa terbahak-bahak, diselingi beberapa siulan. Dentingan pedang dan bilah pedang dipenuhi ancaman. Wajah penduduk kota semakin ketakutan, dan beberapa tak kuasa menahan diri untuk mundur. "Bagaimana jika aku tidak mau?" Hausailei melirik Simu, bibirnya mengerut. "Mencari kematian. Pergi, bunuh mereka semua." Black King Kong, murka, melambaikan tangannya dengan keras. Para bandit di belakangnya melolong dan bergegas keluar, melewati makhluk-makhluk mayat hidup yang terjerat dan menyerang Hausailei dan rekan-rekannya. Hausailei menyaksikan kejadian ini tanpa sedikit pun kepanikan. Ia mengayunkan lengannya. Wus, wus, wus. Salah satu dari sekitar selusin penduduk kota di belakangnya mengeluarkan busur panjang dari punggungnya, menarik busurnya dan menarik anak panahnya, melepaskan hujan anak panah. Black King Kong mencibir, tanpa gentar. Rentetan anak panah sekecil itu tidak ada apa-apanya bagi para bandit yang telah berpengalaman dalam pertempuran. Benar saja, rentetan anak panah yang datang sebagian besar ditangkis oleh para bandit yang menyerang dengan senjata mereka. Hanya 2 atau 3 bandit malang yang terluka, meskipun tidak serius, hanya membuat mereka kesal. Penduduk kota di belakang Hausair semakin panik. Jika Hausair tidak ada di sana, mereka mungkin akan berhamburan. "Wali kota, apa yang harus kita lakukan?" Seorang penduduk kota bertanya, suaranya bergetar. Hausair melirik Simu, melihat bahwa ia tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyerang. Ia merasakan gelombang kecemasan, tetapi ia tidak berani menyerang Simu. Melihat para bandit hendak menyerang, ia menggertakkan gigi, membalikkan tangannya, dan sebuah token berwarna merah darah muncul di telapak tangannya. Aura hitam muncul di hadapan Hausair. Kilatan cahaya menyambar kehampaan, dan sebuah kerangka raksasa muncul. Dengan tinggi lebih dari 2 kaki, kerangka itu, terbalut baju besi tulang, menggenggam kapak raksasa yang menyala dengan api hitam redup. Api jiwa biru berkelebat di matanya. Ia adalah seorang prajurit kerangka purba. Buk, kerangka raksasa itu menghentakkan kaki ke tanah, menimbulkan suara gemuruh yang mengguncang tanah. Penduduk kota di belakangnya tercengang, lalu bersorak-sorai. Wajah Black King Kong berubah drastis saat menyaksikan pemandangan ini. Hausair memanggil kerangka purba ini, dan raut kelelahan langsung terpancar di wajahnya. Kulitnya sedikit memucat. Namun, ia terus menggumamkan sesuatu, dan dengan lambaian tangannya, seberkas cahaya abu-abu melesat dari tangannya dan menancap di tubuh kerangka itu. Api jiwa biru berkobar di mata kerangka raksasa itu, menari-nari bagai api saat menerjang para bandit. Para bandit itu hanyalah seniman bela diri, bahkan belum mencapai tahap pasca kelahiran. Bagaimana mungkin mereka berani menghadapi kerangka raksasa itu secara langsung? Mereka melarikan diri ke segala arah, tetapi tak ada jalan keluar. Kerangka raksasa itu meraung dan mengayunkan kapak hitamnya. Dalam kilatan cahaya hitam, 4 atau 5 bandit langsung terbelah 2 oleh kapak itu. Tubuh mereka terlempar jauh. Bandit yang tersisa ketakutan dan berlari semakin cepat. Pada saat ini, cahaya pisau hitam, disertai gelombang energi bawaan, melesat turun seperti meteor dan menebas kerangka bawaan itu.
Meskipun kecerdasan kerangka bawaan itu tidak tinggi, naluri bertarungnya tak kalah dengan prajurit bawaan biasa. Dengan raungan keras, kapak hitam besar di tangannya berubah menjadi bayangan hitam. Kapak itu beradu dengan cahaya pisau terbang itu. Dengan suara keras, tubuh kerangka bawaan raksasa itu bergetar dan mundur beberapa langkah sebelum mendapatkan kembali keseimbangannya. Cahaya pedang itu menghilang, menampakkan Black King Kong memegang pedang hitam aneh yang tingginya lebih dari 1 meter. Ujung pedang itu dipenuhi beberapa duri seperti ular, memancarkan cahaya dingin yang menusuk tulang. Ia terhuyung mundur beberapa langkah sebelum mendapatkan kembali keseimbangannya, wajahnya pucat pasi. Tak jauh dari sana, sosok berjubah hitam itu melirik kerangka raksasa itu dan mengerutkan kening. Ia menggumamkan sesuatu. Cahaya hitam bersinar dari tongkatnya. Di tanah, cahaya hitam itu bersinar terang, membentuk lingkaran sihir hitam. Seorang ksatria kerangka muncul, menunggangi kuda perang kerangka. Api jiwa di mata ksatria itu juga bersinar biru. Ia menggenggam tombak tulang panjang, memancarkan aura sekuat kerangka raksasa itu. Ia dan Black King Kong mengepung kerangka raksasa itu, satu di depan dan satu di belakang. Kerangka raksasa itu tampak juga merasa gelisah, menggenggam kapak tulang dengan kedua tangan, dan lapisan cahaya hitam muncul di tulang-tulangnya. "Seniormu," wajah Hausair pucat, dan setelah ragu sejenak, ia menatap Simu untuk meminta bantuan. Kerangka raksasa itu adalah mayat hidup pemanggil terkuatnya, kekuatan yang telah ia tanamkan dengan susah payah. Jika dihancurkan hari ini, kekuatannya akan berkurang drastis. Simu mengangkat alisnya, mengulurkan tangan, dan mencabut pedang serta tongkat dari punggungnya. Raja Kong Hitam menyadari tindakan Simu, ekspresinya sedikit berubah, dan ia hendak mengatakan sesuatu. Ketika sosok Simu melintas dan menghilang. Saat berikutnya, sesosok di belakang ksatria kerangka itu melintas, dan Simu muncul. Ia mengayunkan pisau hitam meteoritnya menjadi kobaran api, dan menebas. Ksatria kerangka itu bereaksi dengan kecepatan luar biasa, menarik kuda perang kerangkanya ke samping dan melompat ke samping seperti kilat. Ia mencoba menghindar, tetapi tombak tulangnya, yang tidak dapat memutar kepalanya, menebas ke arah Simu. Tapi bagaimana kecepatannya bisa dibandingkan dengan Simu? Kerak, pisau hitam meteorit itu dengan mudah memotong salah satu lengan ksatria kerangka itu. Kemudian, dengan kilatan bayangan hitam, tongkat pendek meteorit itu, meninggalkan jejak bayangan hijau, menghantam kepala ksatria kerangka itu. Dengan suara dentuman keras, kepala skeleton knight langsung hancur dan meledak, dan Soulfire juga terbunuh oleh tongkat. Black King Kong membuka mulutnya lebar-lebar, menatap kosong pemandangan di depannya. Simu melambaikan tangannya untuk membunuh skeleton knight bawaan, lalu mengalihkan pandangannya dan menatap Black King Kong. Tubuh Black King Kong bergetar, wajahnya berubah drastis, dan ia berbalik untuk melarikan diri ke kejauhan. Simu mendengus dingin, menunjuk dengan satu tangan, dan cahaya putih melesat keluar dari tangannya, menyusul Black King Kong dalam sekejap mata. Cahaya putih itu berkelebat dan berubah menjadi rantai putih. Bayangan putih itu berkelebat dan mengikat kaki Black King Kong. Black King Kong tidak punya waktu untuk menghentikan momentumnya, dan tubuhnya jatuh ke depan, jatuh ke tanah dengan suara bang. Kemudian rantai putih lain menyusul dan mengikat lengannya. Ia meraung, cahaya hitam bersinar dari tubuhnya,
dan otot-ototnya menggembung saat ia berjuang keras. Rantai putih itu perlahan terbuka, dan wajah Black King Kong berseri-seri. Ia hanya butuh beberapa napas lagi untuk melepaskan diri. Tapi ia tidak punya kesempatan itu. Dengan siulan tajam, bayangan pedang emas yang terbuat dari koin tembaga emas terbang dan muncul di atas kepala Black King Kong. Pedang emas itu berkelebat dan membesar seukuran panel pintu, menebas ke bawah. Kasihanilah. Tak jauh dari sana, wajah sosok hitam itu berubah drastis, dan ia melambaikan tangannya. Cahaya hitam melesat dan mengenai pedang emas, mencoba menyelamatkan Black King Kong. Simu mendengus dingin. Pedang emas itu telah disempurnakan sejauh ini dan hampir bisa mengerahkan setengah kekuatannya. Bagaimana mungkin pedang itu bisa ditangkis dengan begitu mudah? Ia menunjuk dengan satu tangan, dan pedang emas itu set. Ikit menangkis dan menebas cahaya hitam itu. Dengan suara nyaring, cahaya hitam itu pecah, memperlihatkan wujud aslinya, sebuah paku tulang hitam. Setelah menembus paku tulang itu, kecepatan pedang emas tidak melambat sama sekali, dan menebas ke bawah seperti kilat emas. Dengan desiran, tubuh Black King Kong terbelah dua dari tengah, darah berceceran, dan ia bahkan tidak berteriak. Bab 262, Alam Hantu Dunia Bawah Barat. Alarmu, senjata spiritual, seru sosok berjubah hitam, tongkatnya memancarkan cahaya hitam yang kuat saat ia tiba-tiba mengarahkannya ke udara. Di depannya, tanah bersinar dengan cahaya hitam yang kuat, dan seekor serigala mayat raksasa setinggi 3 meter muncul dari aura, makhluk mayat hidup bawaan lainnya. Sosok berjubah hitam itu mengayunkan tongkatnya, dan serigala mayat itu meraung marah. Menerjang Simu. Dengan satu langkah, sosok berjubah hitam itu berbalik dan kabur. "Jangan lari!" teriak Simu dingin, mengejar. Raung. Serigala mayat raksasa itu menerjang, menghalangi jalan dan menggigit tubuh Simu. "Keluar dari sini!" geram Simu, menghindari rahang serigala itu dengan gerakan cepat. Ia kemudian mengayunkan tinjunya, tinju seputih giok, menghantam tengkorak serigala itu. Sebuah kekuatan mengerikan mengalir deras melalui tubuhnya, menembus tengkorak serigala itu. Tubuh besar serigala itu terlempar mundur, dan kepalanya meledak dengan sekejap, berubah menjadi gumpalan daging dan darah yang membusuk. Hou Sailei hampir berteriak ngeri melihatnya. Ia tahu kekuatan mengerikan makhluk mayat hidup bawaan, tetapi di hadapan Simu, mereka bagaikan telur, hancur berkeping-keping hanya dengan satu pukulan. Ia diam-diam bersukacita atas keputusannya untuk menyerah. Dilihat dari kekuatan Simu, ia hampir bisa menyaingi para master tingkat bumi. Ia mulai merasa bahwa bergabung dengan Simu adalah pilihan yang tepat. Simu membunuh serigala mayat itu dengan satu lambaian tangannya. Ia berhenti sejenak, lalu melangkah maju, berubah menjadi bayangan hitam sekali lagi, mengejar pria berbaju hitam itu. Melihat kedua pemimpin mereka tewas dan satu orang melarikan diri, para bandit lain di pintu masuk kota kehilangan semangat juang mereka dan melarikan diri ke segala arah sambil berteriak. Hausair, kegirangan, dan kerangka raksasa itu mengejar mereka, membantai lebih dari selusin bandit dalam waktu singkat. Mengorbankan begitu banyak manusia hanya akan meningkatkan kekuatannya. Pada saat itu, makhluk-makhluk mayat hidup yang dipanggil oleh pria berbaju hitam itu menegang, lalu berubah menjadi udara hitam dan menghilang ke dalam kehampaan. "Seniormu, apakah kau telah membunuh pria berbaju hitam itu?" seru Hausair,
berseri-seri kegirangan. Ia menggumamkan sesuatu, lalu melambaikan tangannya, mengirim makhluk-makhluk mayat hidup yang dipanggilnya kembali ke dunia lain. Pada saat itu, di hutan belantara beberapa mil dari kota, pria berbaju hitam itu tertusuk oleh pedang koin emas, terjepit di tanah. Tubuhnya hampir terbelah dua, dan darah menyembur keluar, langsung menodai tanah menjadi merah. Namun, ia belum mati. Penguasa dunia bawah, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Pria berbaju hitam itu menoleh dengan susah payah, menatap Simu dengan penuh kebencian. Simu mendengus, dan dengan satu lambaian tangannya, pedang koin emas itu melesat dan terlempar kembali. Pria berbaju hitam itu terguling-guling, mati total. Simu menyimpan pedang koin emas dan berjalan mendekati jasad pria itu. Jubah pria itu tersingkap ke samping, memperlihatkan wajahnya. Ia tampak berusia 20-an, dengan fitur wajah yang teratur dan penampilan yang awet muda. Simu mengamatinya sejenak, lalu meraba-raba jasadnya. Tak lama kemudian, ia mengeluarkan sebuah bungkusan kecil berwarna hitam dan sebuah token berwarna merah darah. Token ini sama dengan yang dibawa oleh Hou Sailei, Liu An, dan yang lainnya. Simu mengangkat sebelah alis, jelas bahwa pria ini juga murid sekte Bulan Gelap, namun entah kenapa ia bergabung dengan geng bandit. Simu dengan santai memasukkan bungkusan kecil dan token itu ke dalam cincin Miao Chen-nya, melambaikan tangannya, dan melepaskan dua bola api, membakar jasad pria itu menjadi abu. Ia kemudian berjalan menuju kota. Para bandit di kota telah diusir. Penduduk kota mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Hausair, sang wali kota tua, sebelum akhirnya bubar. Hausair melepaskan diri dari para penduduk dan segera memanggil beberapa kerangka untuk membawa mayat para bandit ke sudut kota yang terpencil. Di sana berdiri sebuah altar hitam sederhana, dengan lingkaran sihir terukir di atasnya. Hausair mengarahkan para kerangka saat mereka membawa selusin mayat ke altar. Ia melihat sekeliling, lalu duduk bersila di samping lingkaran sihir altar. Ia membalikkan tangannya dan memberikan token, sambil menggumamkan sesuatu. Lingkaran sihir di altar perlahan menyala, menyatu menjadi lingkaran hitam yang menyelimuti mayat-mayat tersebut. Hausair dengan cepat merapal mantra, token di tangannya memancarkan cahaya berdarah yang semakin membesar. Ia menjentikkan jarinya, dan seberkas darah mengalir dari tangannya ke dalam lingkaran sihir. Dengan suara, boom, api merah darah menyala di dalam lingkaran sihir. Hausailei merapal mantra, melambaikan tangannya berulang kali. Aliran cahaya merah darah terbang dari tangannya dan mendarat di dalam lingkaran sihir. Api merah darah di dalam lingkaran sihir semakin kuat, dan mayat demi mayat lenyap dalam kobaran api. Sesaat kemudian, altar itu kosong, lebih dari selusin tubuh menghilang. Sinar cahaya kelabu muncul di sekitar Hausailei, dengan cepat menyatu ke dalam tubuhnya. Ia duduk dengan mata terpejam, lalu membukanya beberapa saat kemudian, semburat kegembiraan terpancar di wajahnya. Mananya sedikit meningkat, meskipun ia masih belum mencapai tingkat bintang, kekuatannya semakin lengkap, dan terobosan tak terelakkan. Jadi ini pengorbanan kultus Bulan Gelap. Sebuah suara tiba-tiba memanggil dari belakangnya. Wajah Hausailei berubah, dan ia melompat, melihat ke arah sumber suara itu. Simu, yang tanpa sadar berdiri beberapa kaki darinya, menoleh dengan rasa ingin tahu. Seniormu, aku. Hausailei menatap Simu,
wajahnya pucat dan agak bingung. Kau tidak perlu takut. Kau telah membunuh orang-orang itu, jadi kau berhak memutuskan bagaimana memperlakukan tubuh mereka, kata Simu sambil mendekat, mengamati altar kecil itu. Terima kasih, senior. Haosai Lei menghela napas lega. Tatapan Simu tertuju pada rune formasi altar, matanya perlahan berbinar. Apakah ini formasi yang kalian, para kultis bulan gelap, gunakan untuk mempersembahkan kurban kepada penguasa dunia bawah? Tanyanya, menoleh ke Haosair. Memang, Haosair mengangguk tanpa ragu. Hidup dan matinya kini berada di tangan Simu, dan dilihat dari temperamennya, ia tampak seperti pria yang mudah dipuaskan. Hasratnya untuk setia semakin kuat, dan tentu saja ia tak berani menyembunyikan apapun dari pertanyaan Simu. Simu mengangguk sambil berpikir, tetap diam. Ia hanya pernah mendengar tentang hal itu sebelumnya, tetapi sekarang ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana kekuatan magis Haosair meningkat secara signifikan dengan pengorbanan sekitar selusin mayat prajurit, dan jantungnya mulai berdebar kencang. Ia juga setengah anggota kultus bulan gelap. Jika ia juga menggunakan metode kurban ini untuk meningkatkan kultivasinya. Begitu pikiran ini muncul di benak Simu, ia langsung menghapusnya. Mengganggu makhluk lain, bahkan manusia, untuk dipersembahkan sebagai kurban kepada yang disebut dewa dengan imbalan kekuatan pribadi adalah tindakan yang sungguh brutal, dan ia membencinya. Lebih lanjut, meskipun mempersembahkan kurban kepada yang disebut penguasa dunia bawah dapat meningkatkan kekuatan seseorang, metode yang terburu-buru dan cepat seperti itu pasti mengandung risiko tersembunyi dan tidak dapat diterima. Seniormu, kau telah membunuh penyihir itu, kan? Dia tangguh, telah mencapai peringkat bintang, jauh lebih unggul dariku. Namun, dia bukan tandinganmu. Kekuatanmu sungguh. Titik petik 2. Haosair mendekat, wajahnya meneteskan air liur dan menyanjung. Simu melirik Haosair, ekspresinya datar, tanpa kegembiraan maupun kesedihan. Senyum Haosair memudar, dan jantungnya berdebar kencang, bertanya-tanya apakah ia telah mengatakan sesuatu yang salah. Jangan gunakan sanjunganmu padaku. Ikuti aku di masa depan, dan selama kau bekerja dengan tekun, aku akan mengembalikan bola ilahi terlarang kepadamu ketika aku tidak lagi membutuhkanmu, kata Simu. Ya, jawab Haosair cepat, jantungnya berdebar kencang. Ceritakan lebih banyak tentang kultus bulan gelapmu. Misalnya, token merah darah yang kau pegang, apakah setiap anggota kultus bulan gelap memilikinya? Tanya Simu. Ia kini sedang melintasi kerajaan Sixia kuno, menuju Laut Barat. Ia pasti akan bertemu dengan kultus bulan gelap selama perjalanannya, yang merupakan salah satu alasan ia menerima Haosai Lei. Haosai Lei menundukkan kepalanya, masih menggenggam token merah darah itu, yang berpendar samar darah. Ia berkata, "Senior, ini disebut token bulan gelap, simbol keanggotaan kultus bulan gelap." Mendengar ini, Simu membalikkan tangannya, memperlihatkan token merah darah yang ia rebut dari pria berbaju hitam. Ini terlihat unik. Ini bukan sembarang token, kan? Sepertinya ini artefak magis. Aku baru saja melihatmu menggunakannya saat pengorbanan. Ia menyalurkan sebagian kekuatan magisnya ke token itu, yang langsung memancarkan cahaya merah redup. Ya, ordo bulan gelap didistribusikan secara merata di dalam sekte. Konon, ordo ini dibuat dari tulang makhluk tertentu. Ini adalah instrumen magis yang sangat istimewa.
Ordo ini tidak hanya berisi koordinat alam hantu gelap barat, tetapi juga diperlukan untuk pengorbanan. Jika tidak, persembahan tidak akan dikirimkan ke alam hantu gelap barat, kata Hausailei. Koordinat alam hantu gelap barat. Mata Simu berbinar. Alam hantu gelap barat sangat luas, dan Ordo Bulan Gelap setiap penganutnya memiliki koordinat yang menghubungkan dunia ini dengan alam hantu gelap barat. Misalnya, tubuh yang baru saja kukorbankan kini telah dikirimkan ke koordinat alam hantu gelap barat yang terdapat dalam Ordo Bulan Gelap, kata Hausailei. Begitu, Simu mengangguk perlahan. Selain fungsi ini, Ordo Bulan Gelap juga dapat menahan serangan balik Yin Qi terhadap tubuh, kata Hausailei. Wajah Simu sedikit terkejut ketika mendengar ini. Sebenarnya, seperti kultivator biasa, kami para kultus bulan gelap terbagi menjadi penyihir dan prajurit. Selain sihir 5 elemen yang umum, para penyihir juga mempraktikkan teknik master jiwa dan beberapa sihir kutukan yang menyeramkan. Sedangkan untuk prajurit, yang paling terkenal di sekte kami adalah seni zombie, kata Hausailei. Mata Simu berkedip, dan ia teringat pada adik junior berwajah merah dan bertubuh besar dari Liuan. Ia tampaknya sedang berlatih seni zombie, yang memungkinkannya mengubah dirinya menjadi tubuh zombie. Ia tidak hanya sangat kuat, tetapi juga hampir kebal terhadap senjata. Itu benar-benar teknik latihan fisik yang tangguh. Baik berlatih sihir maupun seni bela diri, kami anggota kultus bulan gelap terus-menerus berinteraksi dengan makhluk mayat hidup, yang mau tidak mau mencemari tubuh kami dengan energi yin. Namun, hanya dengan mengenakan token bulan gelap ini dapat sangat mengurangi efek negatif dari energi ini, lanjut Hausailei. Jadi, sepertinya benda ini adalah penyelamat bagi kalian para anggota kultus bulan gelap. Simu memainkan token berwarna merah darah di tangannya. Benar, kata Hausailei. Bab 263, Naga Mayat Berkepala 2. Rekan-rekan Taois, papan peringkat mendesak, silakan pilih. Seniormu selanjutnya menuju Laut Barat. Markas Sekte Bulan Gelap ada di Barat. Semakin ke barat kalian pergi, semakin besar pengaruh sekte tersebut. Karena kebanyakan murid sekte cukup eksklusif, mereka yang di luar sekte akan kesulitan menavigasi. Senior, kenapa tidak bawa barang ini? Ini akan jauh lebih mudah, saran Hausailei. Simu mempertimbangkannya sejenak dan mengangguk. Hah, ia mengangkat alisnya, dan berseru pelan sambil melihat token merah darah di tangannya. 3 bintang merah, berukuran sekitar 1 inci, terukir di sudut token. Tanpa pengamatan yang cermat, mereka sulit dikenali. Apa ini? Simu bertanya. Itu simbol kontribusi umat beriman, yang mewakili kedudukan mereka di dalam sekte. Simbol itu terbagi menjadi 3 tingkatan, matahari, bulan, dan bintang. Semakin banyak persembahan yang dipersembahkan kepada penguasa dunia bawah, semakin tinggi pangkat mereka, jelas Hausair. Simu menoleh untuk melihat token bulan gelap di tangan Hausair. Token itu hanya memiliki 2 bintang. Apa gunanya memiliki pangkat yang lebih tinggi? Tanya Simu. Semakin tinggi pangkatmu, semakin banyak instrumen magis, eliksir, dan buku panduan yang bisa kau terima dari sekte setiap tahun. Konon, mencapai tingkatan tertentu bahkan memberikan eliksir yang meningkatkan persepsi spasial, kata Hausair, nadanya dipenuhi kegembiraan. Simu terkejut. Namun, token bulan gelap membawa identitas pemiliknya. Bahkan jika orang lain mendapatkannya,
sekte itu tidak akan mengenalinya, tambah Hausair. Begitu, Simu mengangguk dan menyimpan token bulan gelap. Pada saat itu, suara kepakan sayap terdengar, dan sesosok burung hitam terbang keluar dari pohon yang jauh dan menukik ke arah Simu. Apa itu? Hausair terkejut. Ia membentuk segel tangan, dan cahaya abu-abu memancar dari tubuhnya. Ia hendak merapal mantra untuk menghentikan burung hitam itu. Ini hewan peliharaan rohku, kata Simu. Sebelum memasuki kota, Simu menyuruh Cair menyelinap ke desa sebagai tindakan pencegahan. Ia sedang bepergian ke barat. Ia biasanya melakukan ini ketika berada di tempat yang asing, itu benar-benar menyelamatkannya dari banyak masalah. Housailei mendengar ini dan menyebarkan cahaya abu-abu dari tangannya. Sesaat kemudian, Cair melipat sayapnya dan mendarat di bahu Simu. Ia melirik Housailei dan berkata, "Nak, apakah kau akan mengikuti situ mulai sekarang?" Housailei tertegun, menatap kosong ke arah Cair, seolah-olah ia belum pernah melihat burung yang bisa berbicara. Cair adalah binatang roh, dengan kecerdasan yang sama dengan manusia biasa, dan dia mengerti bahasa manusia, kata Simu. Housailei mengangguk, mengamati Cair dengan rasa ingin tahu. Apa yang kau lihat? Dengar? Nak, aku murid nomor 1 situ. Kau baru di sini, jadi kau harus berada di bawahku. Mengerti? Cair membusungkan dadanya dan berkata dengan nada memarahi. Hausair tertegun, dan matanya tak bisa berhenti menatap Simu. Oke. Jangan main-main. Simu mengulurkan tangannya dan menjentikkan kepala Cair, sambil berkata, "Aduh, sakit." Cair memeluk kepalanya dengan sayapnya dan menjerit. Mata Hausair berkedut, dan ia menoleh tanpa suara. Ia menatap cakrawala yang jauh. Saat itu, semburat putih muncul di langit timur, dan langit akan segera cerah. Sudah hampir waktunya, dan kita harus berangkat. Simu menatap langit. Ia berkata, "Seniormu, bisakah kau menungguku sebentar?" Hausair ragu-ragu dan berkata, "Ada apa?" tanya Simu. "Setelah aku pergi bersama seniormu, kota ini tak dijaga sejak saat itu. Satu-satunya orang di kota ini yang berkualifikasi baik adalah Tian Song. Aku berencana untuk memberitahunya cara mengaktifkan batas di kota sebelum aku pergi. Aku juga akan meninggalkannya beberapa keterampilan dan pil agar dia bisa berlatih sendiri. Mungkin dia bisa melindungi tempat ini di masa depan, kata Hausailei. Simu, terkejut, tak kuasa menahan diri untuk melirik Hausailei 2 kali sebelum mengangguk dan berkata, "Baiklah, silakan." Wajah Hausailei berseri-seri, dan ia membungkuk kepada Simu, lalu berbalik dan pergi. "Situ, apa kau benar-benar percaya orang ini? Dia jelas-jelas telah mengorbankan penduduk kota sebelumnya, dan sekarang dia berusaha menjadi orang baik, munafik." Cair, kebiasaannya yang biasa, mulai mengoceh. Simu tersenyum tipis, menemukan tempat untuk duduk, dan mengeluarkan selembar batu giok abu-abu, menempelkannya ke dahinya. Melihat Simu mengabaikannya, Cair menggumamkan beberapa patah kata pada dirinya sendiri, lalu, bosan, diam. Di dalam slip itu terdapat peta terperinci kerajaan Xia Barat kuno, yang ia temukan di dalam tas bandit berpakaian hitam. Simu segera menemukan kota Baifeng dan menuju ke barat dari sana. Simu merenungkan perjalanannya selanjutnya, tenggelam dalam pikirannya, seolah tenggelam dalam pikirannya. Setengah jam kemudian, Hausailei kembali.
Seniormu, aku membuatmu menunggu. Aku sudah menyelesaikan pekerjaanku, kata Hausair. Kalau begitu, ayo pergi. Simo berdiri dan berjalan keluar kota. Hausair buru-buru mengikutinya. Kedua pria dan burung itu dengan cepat menghilang ke dalam kabut pagi yang samar. Sebuah hutan batu hitam, dengan radius puluhan mil, menjulang tiba-tiba dari gurun kelabu yang tak berujung. Di dalam hutan, pilar-pilar aneh dengan ketinggian yang bervariasi memenuhi lanskap, beberapa bergerombol, beberapa tersebar, beberapa menjulang dan beberapa jatuh, tetapi sebagian besar berdiri tegak dan menonjol, dengan garis-garis halus. Di luar, angin gelap dan suram memenuhi udara. Angin hitam yang tak terhitung jumlahnya, bersiul, berputar-putar, menghubungkan langit dan bumi, mengirimkan debu dan batu beterbangan di udara, menggelapkan langit dan bumi. Namun anehnya, di dalam hutan batu hitam, angin bertiup tenang, seolah-olah semua angin gelap telah menghindari batasnya. Di tengah hutan terbentang sebuah kolam merah pucat, berukuran 2 atau 300 kaki. Tumpukan tulang-tulang abu-abu putih berserakan di sekitar kolam, bersama beberapa zombie dan sisa-sisa mayat yang membusuk. Puluhan kerangka berbaju besi, dengan anggota tubuh yang hilang, dipimpin oleh dua ksatria kerangka berbekas luka, membentuk formasi persegi di tepi kolam Netherwater. Mereka terus-menerus mengayunkan senjata tulang mereka, seolah merayakan kemenangan. Yan Luo, yang mengenakan baju besi putih, wajahnya tertutup pelindung mata, hanya memperlihatkan dua bola api jiwa ungu pucat yang berkedip-kedip samar. Ia berdiri diam di hadapan sebuah kerangka raksasa, lebih dari 3 meter panjangnya, menyerupai beruang, meskipun bukan beruang. Sebuah lubang seukuran semangka telah robek dari tengkoraknya, tak menyisakan apapun di dalamnya. Ia tiba-tiba berbalik dan membuka mulutnya ke arah kolam, mengirimkan daya hisap tak terlihat yang berputar-putar di permukaan. Sebuah suara, desis, yang keras, meletus dari permukaan kolam, dengan cepat berubah menjadi aliran udara merah yang masuk ke mulut Yan Luo. Pada saat itu, sebuah raungan meletus tak jauh dari sana. Di tengah pusaran angin hitam, setitik hijau tiba-tiba muncul. Warna hijau itu dengan cepat membesar. Itu adalah awan hijau yang berputar kencang, melesat menuju kolam Netherwater dengan kecepatan luar biasa. Di tepi kolam Netherwater, Yan Luo dengan waspada menghentikan aksi penyerapannya dan mengalihkan pandangannya ke langit, api jiwanya berkelap-kelip di matanya. Dua ksatria kerangka dan puluhan kerangka berbaju besi juga menoleh. Saat awan hijau itu mendekat, seekor naga mayat berkepala dua yang besar terlihat samar-samar berjongkok di atas. Naga mayat berkepala dua itu panjangnya hampir 6 meter, masing-masing dengan sepasang tanduk di kepalanya yang besar. Api jiwa ungu tua berkobar di keempat rongga matanya yang besar. Tubuhnya ditutupi daging yang membusuk dan bernanah, diselingi sisik merah dan hijau, samar-samar terlihat dalam lingkaran pola spiritual aneh yang berpasangan. Saat ia terbang, cairan hijau kental menetes dari tubuhnya. Di bawah awan hijau, pasukan mayat hidup yang besar, ratusan zombie kerangka, berbaris dalam prosesi yang perkasa, target mereka tepat di kolam Netherwater. Sebelum naga mayat berkepala dua itu bisa mencapai mereka, salah satu kepalanya tiba-tiba memerah. Gelombang energi magis melonjak melalui kehampaan di atas kolam merah. Dan langit tiba-tiba menjadi gelap. Awan merah tua yang luas tiba-tiba muncul di atas Yan Luo dan yang lainnya. Boom!
Bola api merah tua yang tak terhitung jumlahnya, seukuran kepala manusia, melesat keluar dari awan, jatuh seperti hujan meteor, mengubur separuh langit dalam kegelapan. Melihat ini, Yan Luo lenyap dalam kilatan energi hitam. Sementara itu, dua ksatria kerangka dan puluhan kerangka berbaju besi di tepi kolam mengacungkan senjata tulang mereka, menangkis serangan bola api merah tua ini. Sebuah kerangka berbaju besi, perisainya hancur, menghantam bola api dengan pedangnya, membuatnya meledak. Api merah tua melonjak, langsung melahapnya. Mata seorang ksatria kerangka berlengan satu berkilat dengan api jiwa biru, dan tombak tulang di tangannya bergetar. Bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya muncul, seketika melemparkan 3 bola api jatuh. Namun kemudian, puluhan lainnya menyusul, dan bahkan ksatria kerangka itu, meskipun kultivasinya tinggi, menjadi panik. Tak lama kemudian, bola-bola cahaya merah menyala, dan ksatria kerangka itu dilalap banjir api merah tua. Hanya dalam 5 atau 6 tarikan napas, puluhan anak buah Yan Luo hancur menjadi abu dalam hujan meteor. Pada saat itu, kabut hitam muncul dari balik naga mayat berkepala 2 di dekatnya. Yan Luo, dengan sekejap tubuhnya, muncul dari kabut. Tombak tulang di tangannya sepenuhnya dilalap api putih, cincin runenya bersinar saat kilatan listrik kecil yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di atasnya. Dengan jentikan lengannya, tombak itu berubah menjadi seberkas cahaya putih, menembus kepala naga mayat berkepala 2 dalam sekejap. Api jiwa di mata naga mayat berkepala 2 melonjak, dan awan hijau di bawahnya tiba-tiba membesar, langsung menyelimutinya. Bagaikan ular roh putih, tombak tulang itu meluncur mulus ke dalam awan hijau. Api putih pada tombak itu langsung padam saat bersentuhan dengan awan, bahkan tombak itu pun mengeluarkan suara mendesis. Kabut abu-abu samar berputar di sekitarnya, dan tampaknya akan hancur. Awan hijau ini sungguh aneh dan sangat korosif. Yan Luo terkejut dan menarik lengannya, mencoba menarik tombak tulang itu kembali, tetapi tombak itu tiba-tiba tenggelam, dan kekuatan tarikan yang mengerikan menyerbu masuk. Tubuh Yan Luo tanpa sadar condong ke depan karena kekuatan itu, melemparkan dirinya ke dalam awan hijau. Yan Luo segera melepaskan cengkeramannya, dan tombak tulang itu terserap ke dalam awan hijau dalam sekejap mata. Hanya dalam satu tarikan napas, ia tak lagi merasakan keberadaannya. Di saat yang sama, bayangan seperti cambuk, yang terbentuk dari kabut hijau, muncul dari awan hijau seperti ular berbisa dan melilitnya. Semburan udara hitam keluar dari tubuh Yan Luo, dan ia menghilang di udara dalam sekejap. Sesaat kemudian, bayangan cambuk kabut hijau menyapu tempat bayangan itu menghilang, tetapi meleset. Pada saat ini, awan hijau itu bergulung kencang, dan segera mulai jatuh ke tanah, dan menjadi semakin ringan selama jatuhnya. Ketika jatuh ke tanah, kabut hijau yang awalnya sangat pekat telah menjadi sangat tipis, memperlihatkan tubuh besar naga mayat berkepala 2. Bab 264, Tongkat Hitam menunjukkan kekuatannya. Saat naga mayat berkepala 2 itu mendarat di tanah, cahaya terang memancar dari tubuhnya. Sebuah bayangan naga merah dan hijau muncul dari belakangnya, taringnya terbuka dan cakarnya berayun seperti manusia. Pada saat ini, kabut gelap mengepul dari kehampaan di belakangnya, dan Yan Luo muncul darinya, memegang tombak tulang baru, bilahnya mengepulkan api putih. Yan Luo menggerakkan tangan kanannya, melepaskan serangkaian tombak yang memukau, yang menerjang bayangan naga berkepala 2 itu.
Kepala merah naga itu terayun ke belakang, mulutnya terbuka menyemburkan aliran api ungu. Api ungu ini merespons angin, berubah menjadi ular api ungu sepanjang 10 kaki, yang, bagaikan kilat, bertemu dengan semburan tombak. Saat keduanya bersentuhan, seluruh tubuh ular api ungu itu meledak dengan kilatan cahaya, berubah menjadi bola api ungu raksasa yang menyelimuti tombak tulang. Serangkaian suara mendesis bergema dari tombak tulang, dan api putih itu dengan cepat meredup, terkorosi, dan meleleh dari ujungnya. Yan Luo melepaskan tombak tulangnya dengan jentikan jari. Kilatan cahaya putih muncul, dan di belakangnya, seorang wanita muda berbusana istana putih muncul. Begitu gadis itu muncul, ia menari dengan anggun, gaunnya berkibar bak awan, selendangnya berkibar bak pelangi. Sebuah lagu surgawi yang indah tiba-tiba memenuhi kehampaan di sekitarnya. Di atas naga mayat berkepala dua, kelopak putih yang tak terhitung jumlahnya melayang turun dari langit, menciptakan riak-riak tak terlihat. Suara lagu yang bertahan memikat pikiran. Api jiwa di mata naga mayat berkepala dua itu membeku, dan wujudnya pun membeku. Pada saat itu, setitik cahaya putih muncul dari udara tipis di tangan Yan Luo. Setelah gerakan yang kusut dan saling terkait, tombak itu berubah menjadi tombak tulang, berputar-putar dengan api putih dan berubah menjadi aliran cahaya putih. Tombak itu melesat menuju kepala merah tua naga mayat berkepala dua itu. Saat api itu menerjang maju, api itu sekali lagi dipadamkan oleh kabut hijau samar yang berputar di sekitar naga itu. Kemudian, suara berderak, seperti logam bergesekan dengan logam, keluar dari kepala merah itu. Tombak tulang itu menggores sisik merah raksasa, hanya meninggalkan bekas putih samar. Terbungkus kabut hijau, tombak itu kembali mengeluarkan suara mendesis. Auranya meredup dengan cepat, dan batangnya langsung berlubang. Pada saat itu, mata naga mayat berkepala dua itu bersinar dengan api jiwa. Ia mengangkat kepalanya dan meraung pelan. Ekornya yang seperti naga melesat ke arahnya seolah-olah telah berteleportasi. Yan Luo mundur tajam. Saat itu, sebagian besar tombak tulang di tangannya telah lenyap. Ia menggenggam tombak yang setengah patah itu, yang diselimuti api putih, dan berubah menjadi seberkas cahaya putih, menghantamkannya ke ekor naga itu. Dengan suara, bang, yang menggelegar, gelombang kekuatan yang mengerikan meletus, melemparkan tombak yang setengah patah itu dari genggaman Yan Luo, membuatnya terpental mundur. Ekor yang seperti naga itu, seperti cambuk raksasa, menyapu dirinya seperti bayangan. Yan Luo memutar tubuhnya. Asap hitam mengepul di sekujur tubuhnya dan lenyap. Ekornya yang besar melesat di udara, menghantam ruang hampa. Kepala naga hijau pada gambar Dharma naga itu membuka mulutnya, menyemburkan awan hijau yang luas. Tubuh besar naga mayat berkepala dua itu lenyap dalam kabut hijau yang mengepul dalam sekejap. Setengah jam kemudian, di puncak bukit setinggi lebih dari 100 kaki, puluhan mil dari hutan batu, sebuah raungan meletus. Tubuh Yan Luo melayang, tombak tulangnya mengayun liar, menciptakan hujan peluru yang mendarat di batu-batu besar di atas bukit, menyebarkan debu kemana-mana. Sesaat kemudian, Yan Luo menghentikan serangannya, matanya berkilat. Api jiwa, seolah-olah ia sedang melamun. Larut malam, di sebuah gua, Simo duduk bersila di tanah, matanya terpejam bermeditasi, pedang dan tongkatnya bersandar di dinding di belakangnya. 3 hari yang lalu, setelah meninggalkan kota Baifeng,
Di bawah bimbingan Hou-Sailei, mereka memulai perjalanan menuju kota terdekat, Picheng. Sebelum malam tiba, mereka kebetulan melewati gunung setinggi ratusan kaki, sehingga mereka menemukan sebuah gua alami untuk beristirahat. Di dalam gua ini terdapat beberapa gua kecil, mirip seperti sebuah bilik batu tunggal. Simu menempati gua terbesar, sementara Hou-Sailei menawarkan diri untuk menempati gua terdekat dengan pintu masuk, menawarkan diri untuk mengawasi Simu. Selama beberapa hari terakhir, ia selalu menunjukkan kesetiaannya kepada Simu di setiap kesempatan, tetapi setiap kali, ia dimarahi oleh Chai'er. Awalnya, Hou-Sailei waspada, tetapi setelah beberapa kali berdebat dan melihat ketidakpedulian Simu, ia menjadi lebih berani dan mulai berdebat dengan Chai'er. Sementara itu, Chai'er tidur di luar, dan dua zombie berambut putih, yang dilepaskan oleh Hou-Sailei, berpatroli di dalam gua. Simu merasa cukup nyaman selama latihan malamnya. Tiba-tiba, kepulan asap hitam mengepul dari gua, dan Yan Luo, yang mengenakan baju besi putih, muncul dari balik asap. Simu menatap Yan Luo dengan heran. Ia telah memanggilnya beberapa kali sebelumnya, tetapi Yan Luo mengabaikannya. Ia tidak pernah menyangka Yan Luo akan muncul di hadapannya sekarang. "Pinjamkan aku tongkatmu." Sebelum ia sempat bertanya, suara Yan Luo yang merdu bergema di benaknya. Simu terkejut, melirik tongkat hitam meteorit di belakangnya. "Pinjamkan padaku, dan aku akan mengembalikannya setelah kupakai." Suara Yan Luo bergema lagi. "Yan Luo, bisakah kau memberiku bunga hijau lagi seperti terakhir kali?" tanya Simu, sebuah pikiran berkecamuk di benaknya. Yan Luo terdiam sejenak, kilatan api jiwa di matanya. "Oke." Tak lama kemudian, suara Yan Luo muncul kembali di benak Simu. Simu, gembira, mengambil tongkat hitam meteorit di belakangnya dan dengan santai melemparkannya ke Yan Luo. "Batu roh," kata Yan Luo, menangkap tongkat hitam meteorit itu. "Untuk apa kau menginginkan batu roh itu?" Simu sedikit terkejut, tetapi setelah memikirkannya, ia mengeluarkan sekantong penuh batu roh dari cincin Chen Miao-nya, mengeluarkan sebuah batu roh kelas menengah, dan melemparkannya ke Yan Luo. Kilatan api jiwa berkelebat di mata Yan Luo, dan dalam sekejap, ia muncul di samping Simu. Ia meraih kantong batu roh Simu dan kembali ke posisi semula. Sebelum Simu sempat bereaksi, tangannya kosong. Ia hendak berbicara ketika gerakan Yan Luo di bawahnya mengejutkannya. Yan Luo membuka kantong batu roh itu dan menusukkan batang besi meteorit langsung ke dalamnya. Segera, Yan Luo melemparkan kantong batu roh itu, dan dengan sekejap tubuhnya, ia menghilang. Simu segera berdiri, berjalan beberapa langkah ke arah kantong itu, meraih segenggam, dan menyebarkannya ke tanah. Sejumlah besar batu roh berjatuhan ke tanah. Sayangnya, kecuali 2 atau 3 batu roh tingkat rendah dengan energi spiritual yang melimpah, sisanya berwarna putih keabu-abuan, hancur berkeping-keping. Simu tertegun sejenak. Di tengah hutan batu hitam, di dalam kolam merah dengan lebar sekitar 2 atau 300 kaki, seekor naga mayat raksasa berkepala 2 terbaring di dalamnya. Sebagian besar tubuhnya terendam, memperlihatkan 2 kepalanya yang mengerikan, rahangnya menganga. Aliran kabut merah naik dari permukaan kolam dan terus-menerus jatuh ke dalam mulutnya. Pasukan mayat hidup yang terdiri dari lebih dari 300 mayat hidup, terdiri dari kerangka dan zombie, berkeliaran tanpa tujuan di sekitar kolam air gelap.
Tiba-tiba, kepulan asap hitam mengepul dari langit. Yan Luo muncul dari asap, menggenggam tongkat besi meteorit sepanjang 3 kaki. Naga mayat berkepala 2 itu segera berhenti menyerap air gelap. Api jiwa berkobar di matanya, lalu ia mengangkat kepalanya dan melepaskan raungan diam-diam ke arah Yan Luo. 300 lebih mayat hidup di belakangnya segera menoleh, mengarahkan senjata mereka ke arah Yan Luo. Mulut mereka terbuka dan tertutup, seolah mengikuti auman naga. Dengan percikan air, naga mayat berkepala 2 itu bangkit dari kolam merah tua, tubuhnya menyala-nyala dengan cahaya, dan bayangan naga berkepala 2 mengembun di belakangnya. Kedua kepala naga itu, satu merah dan satu hijau, membuka dan menutup secara bersamaan, seolah-olah sedang melantunkan mantra. Seluruh tubuhnya langsung diselimuti cahaya merah dan hijau. Wujud naga itu langsung berlipat ganda, dan rune merah dan hijau yang tak terhitung jumlahnya muncul di sisiknya. Dengan satu gerakan, ia menerjang Yan Luo, cakar dan taringnya terbuka. Momentumnya mengerikan, seolah bertekad untuk memusnahkan Yan Luo dalam satu pukulan. Bersamaan dengan itu, saat naga mayat berkepala 2 melancarkan serangannya, Yan Luo menggenggam tongkat besi hitam meteorit dengan kedua tangan, cahaya keabu-abuan memancar dari tubuhnya. Gelombang energi spiritual yang mengejutkan melonjak dari tongkat itu, berubah menjadi bola cahaya putih cair yang menyelimutinya. Cahaya putih itu dengan cepat memudar, dan tongkat itu muncul kembali, tetapi sekarang bentuknya telah berubah drastis. Sekarang menjadi hitam berkilau, samar-samar diselimuti oleh halo yang kabur dan tidak jelas. Yan Luo menggenggam tongkat itu dengan kedua tangan dan mengayunkannya dengan ganas ke arah sosok naga yang mendekat. Dalam sekejap, langit di atas, radius ratusan kaki, menjadi gelap, berpusat di sekitar sosok naga itu. Gelombang energi magis yang kuat melonjak ke langit, menyebabkan kehampaan terdistorsi. Sebatang tongkat hitam berbayang, panjangnya puluhan kaki dan seukuran gunung kecil, muncul di udara. Cahaya berkilauan dari tongkat itu, dan rune warna-warni yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di sekitarnya. Kemudian, gelombang tekanan spiritual yang tak tersamarkan meletus dari bayangan tongkat itu, menyebar seperti gelombang raksasa melintasi ruang seluas ratusan kaki. Kehampaan tiba-tiba menyempit, dan semua zombie kerangka langsung tak bergerak. Sosok naga di udara membeku, lalu berbelok, terbang menuju naga mayat berkepala 2. Pada saat yang sama, api jiwa melesat di mata naga itu, dan kabut hijau tebal meletus dari mulutnya, dengan cepat mengembun di bawahnya menjadi awan berukuran beberapa puluh kaki. Perlahan-lahan ia melayang ke udara, menghilang di kejauhan. Pada saat itu, tongkat hitam berbayang itu, seperti kilatan petir warna-warni, menyambar turun dari udara, mendistorsi kehampaan kemanapun ia lewat. Gelombang energi yang sangat besar turun seperti gunung. Dalam sekejap, tongkat hitam berbayang itu berada dalam jarak 10 kaki dari naga mayat berkepala 2 itu. Pada saat itu, di belakang naga mayat berkepala 2, patung naga berkepala 2 itu membuka mulutnya dan menyemburkan bola api, satu merah, satu hijau, dari masing-masing kepala. Bola api merah itu seterang matahari kecil, menyilaukan, dipenuhi api yang berkobar. Bola api hijau itu dingin dan redup, samar-samar berdenyut dengan aliran energi yang tipis. Rune 5 warna berkelebat di bagian luar tongkat hitam itu, dan bola api merah dan hijau itu membeku, seolah membeku. Kemudian,
Dengan dua ledakan keras, bang, boom, bola api merah dan hijau itu berkelebat dan meledak bersamaan. Tongkat hitam yang gelap itu menghantam patung naga itu tanpa henti. Dengan suara boom yang menggema, patung naga berkepala dua itu meraung memilukan dan roboh. Segera setelah itu, kabut hijau yang menyelimuti naga mayat berkepala dua itu lenyap bagai es dan salju yang mencair di bawah tekanan spiritual yang tak terlihat. Dengan bunyi gedebuk, tongkat hitam yang gelap itu menghantam naga mayat berkepala dua itu dengan dahsyat. Seketika, sebuah kekuatan tak terlihat yang dahsyat menekan tongkat bayangan itu. Sisik dua warna yang menyelimuti naga mayat itu pecah, dan naga mayat berkepala dua, yang panjangnya lebih dari 6 meter, hancur berkeping-keping, jatuh dari udara. Bab 265, Misteri Besi Meteorit. Setelah memusnahkan naga mayat berkepala dua, momentum tongkat hitam bayangan itu tetap tak tergoyahkan. Dengan aura yang luar biasa kuat, tongkat itu menghantam tanah di bawahnya, melepaskan gelombang cahaya 5 warna yang menyebar ke segala arah. Dari bawah, gemuruh yang menggetarkan bumi bergema, begitu dahsyat hingga seluruh kehampaan terasa bergetar. Ratusan kerangka dan zombie langsung hancur oleh gelombang cahaya 5 warna, tersapu dalam sekejap. Seluruh hutan batu hitam dalam radius 100 kaki runtuh dengan keras, dan asap serta debu mengepul ke segala arah, menjadikannya reruntuhan. Sebuah bayangan hitam berkelebat, dan Yan Luo muncul di langit rendah di atas reruntuhan hutan batu. Cahaya spiritual 5 warna pada tongkat hitam meteorit di tangannya telah lama memudar, meninggalkannya gelap dan suram. Yan Luo membuka mulut dan menarik napas tajam. Dari pecahan kerangka yang terkubur di bawah reruntuhan hitam, percikan-percikan cahaya kecil menyala. Api jiwa yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai warna beterbangan dari segala arah. Didorong oleh daya hisap yang tak terlihat, mereka berkumpul di Yan Luo dan terbang ke mulutnya satu persatu. Sesaat kemudian, api jiwa di mata Yan Luo, yang awalnya berwarna ungu muda, berubah sedikit lebih gelap, mendekati ungu. Yan Luo menyapu daging naga mayat berkepala dua di bawahnya. Tiba-tiba, ia berputar dan menukik ke bawah, menerjangnya. Sebelum mencapainya, lengannya kabur, dan batang besi meteorit itu menghantam dengan keras. Dengan suara, bang, yang menggelegar, daging naga itu meledak, dan seekor naga mini berkepala dua berwarna ungu tua melesat keluar, diselimuti aura hijau yang berkilauan. Begitu muncul, ia memutar tubuhnya dengan panik, berubah menjadi bayangan hijau dan menghilang ke kejauhan. Yan Luo tidak mengejar, melainkan menjerit pelan. Naga mini berkepala dua itu terhuyung dan membeku di udara, matanya kabur dan tak bergerak. Yan Luo mengangkat kepalanya dan menarik napas tajam. Naga mini berkepala dua itu melesat kembali, langsung masuk ke mulut Yan Luo. Detik berikutnya, api jiwa di mata Yan Luo bergetar dan berubah menjadi ungu. Yan Luo berputar, tampak bersemangat, lalu berhenti, api jiwa di matanya berdenyut, seolah sedang memikirkan sesuatu. Sesaat kemudian, Yan Luo tiba-tiba bergerak dan menuju ke suatu arah. Awan gelap bergulung di langit, dan kabut abu-abu mengepul dari lembah hitam berbentuk labu di bawahnya. Di tengah lembah, sebuah kolam gelap, seluas sekitar 1 hektar, mengapung sendirian di tengah kolam, sebuah tanaman hijau tua. Di atas tanaman itu, sekuntum bunga hijau baru saja mekar,
diselimuti asap hijau samar dan memancarkan cahaya hijau tua, membuatnya tampak mencolok. Pada saat itu, keributan datang dari luar lembah, diikuti oleh raungan keras. Keributan itu hanya berlangsung 7 atau 8 tarikan napas sebelum tiba-tiba menghilang. Kemudian, kabut abu-abu mengepul di pintu masuk lembah, disertai suara berderak. Sesosok yang diselimuti baju besi putih, memegang tongkat hitam pendek, masuk dari luar. Di belakang mereka, tanah dipenuhi kerangka-kerangka pucat dengan berbagai bentuk. Titik. Beberapa hari kemudian, langit dipenuhi awan gelap. Di sebuah rumah kosong, Simu duduk bersila di atas ranjang kayu, matanya sedikit terpejam, bermeditasi. Hari ini mereka berkemah di sebuah desa kecil yang terbengkalai. Menurut Hausair, penduduk desa telah dibunuh oleh bandit bertahun-tahun yang lalu. Saat itu, asap hitam mengepul ke dalam ruangan. Sosok Yan Luo muncul tanpa suara. Simu merasakan suhu di ruangan itu turun drastis. Tiba-tiba ia membuka mata dan melihat Yan Luo. Secercah kegembiraan terpancar di matanya. Di satu tangan, Yan Luo memegang tongkat hitam yang terbuat dari besi meteorit, dan di tangan lainnya, sekuntum bunga hijau yang diselimuti asap hijau, memancarkan aura dingin. Sebelum Simu sempat berbicara, Yan Luo maju 2 langkah dan menyerahkan bunga hijau dan tongkat besi meteorit itu kepada Simu. Simu secara naluriah mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Sesaat kemudian, ia terkejut, langsung merasakan ada yang tidak beres. Tongkat besi meteorit itu terasa jauh lebih ringan daripada sebelumnya. Meskipun ia tidak menggunakan batu roh untuk memberi makan tongkat itu selama lebih dari setahun, beratnya terus bertambah, dipupuk oleh energi spiritual langit dan bumi. Saat Yan Luo meminjamnya, beratnya telah bertambah dari lebih dari 1.100 kg menjadi lebih dari 1.500 kg. Ketika Yan Luo meminjam tongkat itu, ia telah menyerap energi spiritual dari sekantong batu roh, yang berisi hampir 1.000 batu. Namun, tongkat besi meteorit yang dikembalikan Yan Luo kepadanya kini beratnya kembali menjadi 1.100 kg, persis seperti saat pertama kali ditempa. Pikirannya berkecamuk, dan ia hendak bertanya kepada Yan Luo apa yang terjadi. Ketika Yan Luo menghilang dalam sekejap asap hitam, Simu tertegun dan terpaksa menelan kata-kata yang hendak keluar dari mulutnya. Matanya beralih dan tertuju pada bunga hijau di tangannya, matanya berbinar-binar penuh sukacita. Ia menyingkirkan tongkat besi meteorit itu, lalu kembali ke tempat tidur kayu dan duduk bersila, dengan hati-hati memetik kelopak dari bunga hijau itu. Begitu kelopak bunga hijau itu terlepas, ia langsung hancur dan berubah menjadi aliran dingin yang mengalir ke tangannya. Setengah jam kemudian, Simu membuka matanya, kilatan cahaya melintas di matanya, dan wajahnya dipenuhi kegembiraan dan keceriaan. Setelah menyerap semua bunga hijau, kekuatan sihir di tubuhnya meningkat pesat. Menurut perkiraannya, jika ia memiliki bunga hijau seperti ini lagi, ia bisa menembus teknik kondensasi jiwa tingkat 13 dalam sekali tebas. Simu menenangkan diri, berdiri, dan meregangkan otot-ototnya. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Ia melirik tongkat besi meteorit yang bersandar di dinding, lalu melangkah maju, mengambilnya, dan mengeluarkan sekantong batu roh dari cincin Chen Miao-nya. Ia membuka kantong itu, memperlihatkan tumpukan batu roh warna-warni, kira-kira berjumlah 1.000. Raut kesakitan terpancar di wajah Simu.
Ia melirik tongkat besi meteorit di tangannya, lalu ke batu-batu roh di dalam kantong. Ia menggertakkan gigi dan, meniru Yan Luo, menancapkan tongkat itu langsung ke dalam kantong. Tiba-tiba, cahaya spiritual bersinar terang dari kantong itu, memancarkan gelombang energi spiritual yang dahsyat. Namun, ini hanya berlangsung beberapa tarikan napas sebelum menghilang dengan cepat. Simo mengambil tongkat besi meteorit itu dan menimbangnya. Beratnya mencapai hampir 2000 kilogram, dan kantong batu roh itu hampir kosong. Mata Simo berkedip, ekspresi termenung di wajahnya. Sepertinya kapasitas maksimum tongkat besi meteorit itu untuk menyerap batu roh adalah sekitar 1000. Setelah mencapai titik tertentu, tongkat itu tampaknya berhenti menyerap lagi. Beratnya tidak akan bertambah lagi. Yan Luo, entah mengapa, telah mengembalikan berat tongkat itu ke keadaan semula. Dengan kata lain, 1000 batu roh telah terbuang sia-sia. Bukankah itu buang-buang uang? Simo mengerucutkan bibirnya, siap untuk mempelajari meteorit ini lebih teliti untuk melihat rahasia apa yang tersimpan di dalamnya, ketika cair tiba-tiba terbang dari luar. Situ, aku lapar. Beri aku beberapa batu roh. Simo menatapnya dan langsung menyebarkan batu-batu roh di dalam kantong ke atas tempat tidur kayu. Di antara area batu roh yang luas, sebagian besar telah menjadi limbah berwarna putih keabu-abuan, hanya beberapa batu roh bermutu rendah yang tersisa. Cair bersorak. Ia mendarat tepat di tempat tidur dan mulai melahap tongkat itu, satu gigitan demi satu gigitan. Simo baru saja mengambil tongkat besi meteorit dan mengamatinya cukup lama ketika suara cair terdengar lagi. Batunya terlalu sedikit. Cair bahkan belum penuh. Aku akan memberimu beberapa lagi, tapi tidak akan ada yang tersisa setelah kita menghabiskannya, kata Simo. Ia dengan santai mengambil 5 batu roh dari cincin Chen Miao-nya dan menyebarkannya di tempat tidur kayu. Kemudian, mengabaikan cair, ia mengamati tongkat besi meteorit di tangannya. Namun, bagaimanapun ia mencoba, selain mengaktifkan susunan jimat tingkat menengah yang terukir pada tongkat besi meteorit pendek itu, tidak ada efek lain, dan berat tongkat itu tidak berubah sama sekali. Setelah mencoba beberapa kali lagi, ia akhirnya memutuskan untuk menyerah. Ia berencana untuk bertanya langsung kepada Yan Luo lain kali ia punya kesempatan. Di sebuah kota kecil di barat laut kerajaan Qin besar, salju dan es beterbangan. Atap semua rumah di kota tertutup salju tebal, dan es menggantung di sana. Di dekat pintu masuk kota berdiri sebuah restoran. Saat itu belum waktunya makan malam, tetapi karena angin dingin yang menderu dan salju tebal di luar, banyak orang bersembunyi di restoran, termasuk para penganggur lokal dan beberapa pedagang dari tempat lain, minum dan menghangatkan diri. Pintu restoran tiba-tiba terbuka, dan angin serta salju langsung masuk. Sesosok berjubah hitam masuk. Meskipun terhalang oleh jubah tebal, samar-samar terlihat sosoknya yang anggun. Dia adalah seorang wanita dengan sosok yang mempesona. Semua orang di restoran langsung tertarik padanya. Melihat ini, pelayan restoran bergegas menghampiri. Berikan saya beberapa lauk dan sepoci anggur panas. Sebelum pelayan sempat berbicara, wanita berjubah itu sudah berbicara, dan menemukan meja yang tenang untuk duduk. Oke, pelayan itu setuju dan bergegas turun untuk membuat pengaturan. Orang itu melepas jubah di kepalanya, dan mata semua orang di restoran berbinar.
Mereka melihat wanita itu tampak berusia awal 20-an, dengan wajah almond dan pipi persik, wajah cantik, dan sedikit kepahlawanan dalam pesonanya. Itu adalah Jin Xiaochai. Kapan kecantikan yang begitu memukau muncul di tempat terpencil seperti kota ini? Mata para pria di toko tiba-tiba berbinar. Di salah satu meja duduk beberapa orang mengenakan pakaian yang agak indah. Yang memimpin mereka adalah seorang pria berpakaian brokat, yang menatap Jin Xiaochai dari atas ke bawah dengan nakal. Wajah cantik Jin Xiaochai sedikit mengernyit saat ini, seolah-olah dia terganggu dan tenggelam dalam pikirannya. Melihat Jin Xiaochai tidak bereaksi terhadap kelancangan mereka, para pria besar saling memandang, alis mereka menjadi semakin bersemangat. Pria berpakaian brokat di kepala berdiri dan melangkah mendekat. Dia berusia lebih dari 30 tahun, dengan penampilan kasar. Dia mengenakan gaun panjang sarjana dan syal persegi di kepalanya. Pada saat ini, salju turun dengan lebat, dan dia melambaikan kipas lipat di tangannya. Ia tampak canggung, seolah-olah sedang berusaha bersikap sopan. "Nona, kulihat kau tampak asing. Aku ingin tahu di mana kampung halamanmu dan apa yang membawamu ke kota Sueyan. Ayahku adalah wali kota ini. Jika ada yang bisa kubantu, aku dengan senang hati akan membantumu." Pria berbaju brokat itu berkata sambil membungkuk. Mata Jin Xiaochai menoleh dan ia melihat pria di sampingnya. "Keluar dari sini." Jin Xiaochai sedikit marah karena pikirannya terganggu dan memarahinya dengan dingin. Pria berbaju brokat itu terkejut dan kembali menatap mejanya. Melihat orang-orang di sana mengedipkan mata padanya, ia tak kuasa menahan diri untuk tidak memelototi mereka. "Nona, kau sendirian di luar, kenapa kau menjauhi orang? Minum sendirian terlalu membosankan. Kenapa kau tidak membiarkanku menemanimu?" Pria itu tertawa dan memberi isyarat untuk duduk di sebelah Jin Xiaochai. Wajah Jin Xiaochai memucat dan ia mengayunkan lengannya. Jubahnya bersiu dan menyapu ke arah pria berbaju brokat itu seperti batang besi. Pria berbaju brokat itu tidak panik. Ia menahan tubuhnya dengan satu tangan dan mencengkeram jubah itu dengan tangan lainnya menggunakan kelima jarinya yang seperti kait. Kemampuannya sungguh luar biasa. Namun, begitu telapak tangannya menyentuh jubah itu, tubuhnya langsung melesat seperti awan, mendarat beberapa kaki jauhnya, meremukkan beberapa meja berjajar sebelum akhirnya berhenti.